Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwata, di dunia ini ada beberapa kitab terlarang. Bahkan namanya saja asing di telinga kita. Kitab-kitab ini menurut informasi yang tentunya tidak banyak orang yang tahu. Dan isi kitab ini sungguh di luar dugaan. Tidak akan pernah terfikirkan sebelumnya. Kenapa bisa ada kitab seperti itu di dunia ini? Isi kitab ini tentu sangat panjang, tapi saya akan ceritakan singkat beberapa saja. Jika menurut kalian cerita ini bagus untuk dibahas, maka silahkan nanti komentar di bawah. Kita akan ceritakan satu persatu kisah-kisah aneh dari kitab ini. Kitab yang kita bahas hari ini adalah Book of Enoch, Kitab Enoch. Kitab ini adalah salah satu kitab misterius di dunia, kitab yang kontroversial. Kitab ini berkaitan dengan agama Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Kitab ini dianggap menyesatkan. Alasannya kenapa? Kitab Enoch adalah tulisan religius kuno yang dipercayai ditulis langsung sama Enoch. Enoch adalah keturunan ketujuh dari Adam, yang mana dia hidup sebelum zaman Nuh. Artinya kakek buyutnya Nabi Nuh. Hal ini disebutkan secara langsung dalam fragmen Nuh, tepatnya pada kitab Enoch 60 ayat 8. Beberapa kisah dalam kitab Enoch ini menjelaskan terbentuknya peradaban awal manusia yang sangat berbeda dengan pengetahuan manusia saat ini. Kitab Enoch dipercaya mengungkap misteri peradaban kuno yang hilang. Suatu peradaban pertama yang maju dengan ilmu pengetahuan dari langit. Mengapa kitab Enoch menjadi kitab terlarang untuk dibaca? Siapa Enoch dalam tradisi agama Samawi? Dan bagaimana Islam memandang kitab Enoch? Enoch adalah tokoh penting dalam Abrahamic religion atau agama Samawi. Di dalam Alkitab, nama Enoch disebut sebanyak 19 kali. Dalam agama Islam, Enoch memiliki nama Hanuk atau Aknuh yang dikenal sebagai Nabi Idris. Nah, Enoch dipercaya menuliskan sebuah kitab yang disebut dengan Kitab Enoch. Para peneliti modern menganggap bagian tertua kitab ini berasal dari sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Dan bagian terakhir kitab ini berasal dari abad pertama sebelum Masehi. Kitab Enoch sendiri berbicara tentang berbagai topik, seperti penciptaan manusia, kejahatan manusia, malaikat, dan penghakiman terakhir. Kitab ini juga menceritakan kisah tentang perjalanan Enoch ke surga dan penglihatannya tentang masa depan dunia. Jadi, kitab ini terdiri dari 5 bagian besar. Pertama, kitab malaikat pengawas. Kedua, kitab perumpamaan Enoch. Ketiga, kitab astronomi. Keempat, kitab penglihatan mimpi. Dan terakhir, surat Enoch. Para ahli mempercayai bahwa 5 bagian ini pada awalnya merupakan tulisan-tulisan terpisah yang pada akhirnya dijadikan satu. Jadi, kitab Enoch sebenarnya memuat teks-teks keagamaan. Namun demikian, kitab Enoch ini tidak dijadikan sebagai salah satu kitab suci yang dapat dipercaya. Nah, tradisi Kristen awal menganggap Enoch bagian dari Alkitab. Akan tetapi, sejak konsili Laodikia tahun 363 Masehi, kitab Enoch dikeluarkan dari kanon Alkitab Kristen. Di masa sekarang ini, kitab Enoch hanya diterima sebagai kitab suci oleh Gereja Kristen Ortodoks Ethiopia, Gereja Ortodoks Eritrea, dan Beta Israel. Dalam konsili Laodikia, otoritas gereja Roma mengibliskan kitab Enoch dengan menyatakan sebagai bidat sesat, serta memerintahkan untuk membakarnya, sehingga menyebabkan musnahnya kitab ini dari peredaran. Alasan utama penolakan terhadap kitab Enoch adalah ajaran tentang para malaikat yang turun dari surga dan berhubungan seks dengan perempuan manusia. Dalam kitab Enoch ditulis, para malaikat yang pada awalnya mereka bertugas sebagai pengawas atau watcher bagi manusia. Malaikat ini mulai tertarik dengan kehidupan di bumi. Ini terjadi ketika para malaikat melihat banyaknya wanita cantik yang lahir dari bangsa manusia. Maka kemudian para malaikat itu pun memutuskan untuk turun ke dunia, sehingga mereka dijuluki dengan The Fall of Angels, malaikat yang jatuh. Nah, hasil hubungan antara malaikat dengan manusia melahirkan manusia raksasa yang disebut dengan Nephilim. Nephilim adalah ras manusia kuat, namun berperilaku buruk. Para raksasa ini kemudian membuat kerusakan di bumi, memperbudak manusia, dan menguras sumber daya alam. Kondisi demikian terjadi hingga zaman Nabi Nuh.
yang mana keadaan bumi yang demikian rusaknya membuat Tuhan menghapuskan makhluk-makhluk keji dari muka bumi. Tuhan mengirimkan taufan dan banjir besar yang menghapuskan mereka. Dalam tafsir kitab Henokh, keberadaan para raksasa sangat mempengaruhi sejarah peradaban kuno umat manusia. Dewa-dewa dan para raksasa selalu muncul dalam kepercayaan, tradisi-tradisi maupun legenda-legenda kuno di seluruh dunia, mulai dari Sumeria, Babilonia, Mesir, Yunani, Romawi, Maya, dan sebagainya hingga saat ini. Menurut kitab Henokh, selain melampiaskan hawa nafsunya, para malaikat juga mengajarkan banyak hal kepada manusia. Beberapa pemimpin malaikat menularkan ilmu pengetahuan langit untuk dipelajari manusia. Misalnya, Azazil, dia mengajarkan manusia seni perang, pembuatan pedang, pisau, perisai, dan baju besi, dan juga mengajarkan perempuan seni menghiasi tubuh, rambut, melukis wajah, dan alis. Kemudian ada malaikat Amezarat, dia mengajarkan ilmu sihir. Kemudian malaikat Amarus, dia mengajarkan cara melepaskan diri dari ilmu sihir. Sementara ada lagi namanya malaikat Barakar, dia mengajarkan astrologi, astronomi, dan sebagainya. Kecerdasan yang diajarkan para malaikat membuat kisah dalam kitab Henokh menjadi inspirasi bagi para sejarah alternatif dan legenda-legenda kuno untuk mengaitkannya dengan peradaban Atlantis dan Lemuria. Nah, buku Fallen Angels and Origins of Evia karya Elizabeth Clare, dia menjelaskan secara rinci tentang asal-usul benua Lemuria, kemudian Atlantis, dan dunia bawah berdasarkan interpretasinya terhadap isi kitab Henokh. Seperti itulah beberapa kisah singkat isi daripada kitab Henokh. Kemudian akhwata, kitab Henokh dalam sudut pandang Islam. Tentunya, beberapa bagian kitab Henokh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, terutama pada kisah tentang malaikat yang memberontak. Karena kita tahu, Al-Quran menerangkan bahwasanya malaikat adalah makhluk yang taat, tidak punya nafsu. Malaikat senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan dan tidak pernah mendurhakai Allah. Inilah sifat malaikat yang membedakannya dengan manusia. Henokh sendiri dalam Islam disebut dengan Nabi Idris. Kita tahu Nabi Idris bernama asli Akhnuk bin Yarid. Diberi nama Idris karena banyak mempelajari kitab-kitab dan nushab Nabi Adam dan Syeds. Kata Idris sendiri berasal dari bahasa Arab dars, yang artinya pembelajaran atau mengajarkan. Melalui interpretasi makna nama, para ulama menyimpulkan bahwa Nabi Idris merupakan penemu teknologi awal. Nabi Idris adalah orang pertama yang mengenalkan tulisan serta membuat baju dengan benang. Manusia sebelumnya menggunakan kulit pohon atau binatang. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Idris adalah seorang ahli dalam membuat pakaian. Sedangkan menurut catatan sejarah, temuan arkeologis berupa lempeng tanah liat dari Irak disebutkan kisah Raja Atrahasis dalam salah satu daftar Raja Sumeria. Atrahasis secara bahasa berarti salam bijaksana. Raja ini dikisahkan hidup di masa sebelum banjir besar. Makna nama dan periode hidupnya memiliki kesamaan dengan Nabi Idris. Beberapa ulama menyebutkan Nabi Idris alaihissalam hidup sekitar tahun 4533 hingga 4188 sebelum Masehi. Jadi sezaman dengan peradaban Sumeria. Keterkaitan bangsa Sumeria dengan Nabi Idris semakin terlihat ketika beberapa penelitian membuktikan bangsa Sumeria juga diketahui sebagai peradaban yang mengembangkan sistem aksara pertama. Nah, dari kisah Nabi Idris kita mengetahui perkembangan peradaban manusia didapatkan dari proses belajar manusia itu sendiri, bukan dari makhluk lain di luar bumi seperti malaikat ataupun makhluk lainnya. Sebaliknya, justru manusia pertama, yaitu Adam, diberikan Allah pengetahuan yang lebih luas dibandingkan malaikat, sebagaimana tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-33. Setelah tugas dakwahnya selesai, Nabi Idris diwafatkan dalam kondisi yang indah. Masyhur riwayat menyatakan bahwa Nabi Idris diangkat oleh malaikat ke langit dan diwafatkan di langit keempat. Nah, apakah Nabi Idris yang menuliskan kitab Henokh? Banyak para alim meragukan kitab Henokh ditulis oleh Henokh atau Nabi Idris. Oleh karena itu, kitab ini disebut dengan pseudepigrafa. Pseudepigrafa adalah karya yang memalsukan nama pengarangnya. Artinya sangat mungkin kitab ini ditulis oleh orang lain.
Namun, sang penulis itu menyatakan kitab ini ditulis oleh Henokh. Meskipun isi kitab ini ditentang oleh mayoritas pemuka agama Samawi, namun kisah-kisah dalam kitab Henokh sangat populer bagi peminat dunia supranatural, legenda, dan mitologi, sejarah alternatif, serta menginspirasi berbagai media seni populer seperti novel dan film. Nah, ikhwata, jika kalian ingin diceritakan lebih detail isi kitab ini, seperti kisah Taman Eden dan Lautan Terdalam, kemudian ada perjalanan ke dunia orang mati, kemudian ada jatuhnya malaikat, semua rahasia dunia dibongkar di kitab ini, maka silakan komentar di bawah. Tujuan kita ceritakan kitab ini hanya menambah wawasan saja. Jika nanti kita dengar kisah-kisah seperti ini, maka kisah ini tidak benar. Semoga apa yang kita bahas ini memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.